Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat kita bisa duduk di majlis, duduk di bait min buyutillah dengan niat ibadah, niat menghadiri majlis, duduk di antara bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat istiqamah sehingga kita setiap malam minggu berzikir, membaca burdah, membaca ratibul haddad, kemudian mengkaji daripada kajian ilmu agama yang berkaitan tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, melanjutkan pembacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Sama'ir Rasul al-Imam al-Muhaddis Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ankum, di halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muhaddis Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaza saniyataini wa idza takallama ri'akan nuri yahrudu min baini sanayahu. Diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wajahnya tampak ketika beliau berbicara yaitu mengkilat atau bersinar-sinar di antara dua giginya, bagian atas dan bagian bawah. Idza takallama ri'akan nuri yahrudu min baini sanaya. Dan ketika berbicara Nabi kita Muhammad SAW maka akan terlihat alal afsah wa yuqalu audan ru'yah. Itu ulama sejarah, ahli siyar, bahkan para sahabat-sahabat, mereka banyak menyaksikan ketika Nabi SAW berbicara maka seakan-akan ada cahaya yang keluar min baini sanayahu, di antara susunan gigi beliau. Jadi cahaya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicaranya saja bikin orang takjub, bikin terkesima. Kalau kita gambarkan di zaman sekarang ini, bagaimana orang kalau melihat artis pujaannya, wah, ada yang sampai menangis, ada sampai luar biasa. Bagaimana melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan tuba man ra'ani, maka beruntunglah orang yang bisa memandangku. Wa tuba man ra'a man yarani, dan beruntunglah orang yang bisa melihat orang yang melihatku. Melihat sahabat pun udah menjadi satu keberuntungan. Makanya ada level-levelan. Di zaman dahulu itu ada level, seorang sahabat itu yang bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jumpanya satu kali, lihat wajah Nabi udah dinyatakan sahabat, lalu beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Kalau tabi'in itu cuman berjumpa dengan sahabat yang pernah memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan keberuntungan, kedudukan mereka seorang tabi'in karena mereka memeluk agama Islam, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat, dan levelnya itu menjadi seorang tabi'in. Ini keluar biasaan, luar biasa keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara
mulutnya atau lisannya itu keluar cahaya. Bahkan keindahan ini sulit digambarkan, sulit dicontohkan. Walaupun pada saat itu banyak orang-orang yang ganteng, banyak orang-orang yang memiliki ketampan yang sangat luar biasa, tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak ngobrol itu makin enak. Makanya para sahabat itu begitu mereka tidak mau meninggalkan majlisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah ngobrol itu mereka nikmat gitu, nggak bosen. Kalau kita ada orang ngomong lama kita kadang-kadang bosen apalagi yang ngomongnya di rumah itu ngoceh udah kemana-mana, nyembur lagi ngomongnya kadang-kadang itu berbeda. Tapi ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanal bashari qadaman, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu manusia yang paling qadaman, manusia yang paling memiliki kaki yang begitu indah, pijakan kaki yang luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaki yang begitu bagus, besar, menapak kakinya itu dengan kuat sehingga nampak keistimewaan di antara kaki-kaki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Maimunah binti Gardamin qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama nasitu tula isba'i qadamihi syababa ala sari asabihi, rawahu Imam Ahmad wa ghairu. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain daripada Imam Ahmad dari Maimunah binti Gardamin, beliau berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah aku melupakan panjang daripada jari qadamihi sababah, yaitu jari telunjuk di kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala sairi asabihi, di atas atau selain daripada jari-jari yang lain. Jadi tampak di kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jari telunjuk itu telunjuknya itu lebih panjang sedikit dibanding jari-jari yang lain. Begitu istimewa, tersusun rapi. Kalau kita macam-macam, kalau kaki kita lihat kadang-kadang jempolnya lebih panjang, kadang-kadang jari tengah itu lebih panjang daripada jari telunjuk bagian dari kaki. Fama nasitu tula isba'i qadamihi sababa ala sairi asabi, maka aku tidak melupakan panjang daripada jari kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sababah, yaitu bagian telunjuk daripada kaki, atas sairi asabihi, dari keseluruhan daripada jari-jari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Ahmad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi hamusah. Wa ma'na al-hamusah ad-daqqatu wa hiya mahmudatun fi saqaini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan fi saqaihi, di kedua tumit dari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hamusah. Yakni hamusah apa? Ad-daqqah. Daqqah itu lembut gitu bentuk yang sempurna. Wa hiya mahmudatun fi saqain. Bahkan tumitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mahmudah terpuji, artinya memiliki keistimewaan, keunggulan, keindahan yang ada daripada bentuk tumitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan manusia pada umumnya, tumitnya macam-macam, ada tumitnya pendek, ada tumitnya tinggi, ada tumitnya itu kulitnya penyakit itu belah-belah gitu rombehen macam-macam itu kalau kaki tumit kita, apalagi orang yang biasa kerja di sawah itu kakinya bentuknya gimana gitu boro-boro orang lain mau lihat sendiri aja udah enak lihat kakinya sendiri gitu Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahmudatun fis saqain, dan Nabi SAW kalau berjalan itu tidak seperti orang yang berjalan enjit-enjit gitu enjit itu istilahnya itu bahasa Sundanya ngejinjat, itu tidak seperti itu. Orang yang ngejinjat itu antara bentuk kakinya itu tidak ada kesamaan umumnya itu tumitnya lebih besar dibanding bagian depan daripada kakinya. Ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu nanti di sini dijelaskan yaktu takafian, napaknya itu benar-benar. Jadi berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kemantapan, dengan ketegapan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi ka'annama yataqallau min sakhra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika beliau berjalan yataqallau, seakan-akan
Nah, yatakalla ini seakan-akan menapakkan kakinya menanjak min sahra dari satu tempat. Ya, jadi perjalanan itu memang benar-benar ya dengan kokohnya. Ya, kalau kita lihat para tentara aja itu kalau jalan itu ya mantep, itu dibikin-bikin. Ya, padahal aslinya jalannya nggak kayak gitu. Ya, kalau kita lihat pasukan polisi atau tentara lagi berjalan itu seakan-akan mereka dengan gagahnya itu dibikin-bikin. Ya, kalau balik ke rumah ya jalannya berubah lagi gitu kan. Ya, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wayan hajiru min sobab, dan seakan-akan Nabi SAW itu kalau jalan seakan-akan turun dari tangga. Mantap. Ya, jalannya Nabi SAW tidak menggoyangkan daripada tubuhnya. Orang kalau jalannya mantap itu biasanya mantap pula badannya. Coba kalau kita jalan ya kadang-kadang antara pangkal pahanya bentuknya udah nggak masuk hitungan, masuk abri ya. Biasanya kelihatannya kayak gitu kan. Kalau berdiri bagus, jalannya bagus itu ini masuk. Ada yang jalannya ya belok sini nggak bagus. Ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yakhtu takafian. Beliau melangkah dengan dengan tegap, dengan cukup. Wayamsi huwaina bi ghairi tabahtur, dan Nabi SAW ketika berjalan dengan kegagahannya, dengan kebesarannya Nabi Muhammad SAW, huwaina bi ghairi tabahtur, ya, dengan perlahan-lahan, tidak dengan terburu-buru. Tetapi ya perlahannya Nabi SAW seakan-akan ya kalau orang itu berlari maka Nabi SAW itu tidak ketinggalan daripada perjalanan orang tersebut. Ya, orang itu pelan maka Nabi SAW itu lebih dulu. Ya, nggak pernah ketinggalan daripada rombongan daripada para sahabat. Wa yamshi huwaina bi ghairi tabahtur taqarrubal khutah. Dan Nabi SAW wa ma'nal huwaina taqarrubul khutah. Jadi langkahnya itu nggak jauh-jauh, langkahnya itu dekat. Nah, dekatnya antara jarak kaki Nabi itu melangkah dari jalan ke jalan itu begitu dekat posisi kakinya sehingga tampak Nabi SAW itu berjalannya dengan lemah lembut, dengan perlahan, tidak dengan tergesa-gesa, ya, tidak seperti dikejar sama musuh. Ya, jalannya Nabi SAW itu diikuti oleh para sahabat-sahabat. Ya, ada yang berada di belakang sahabat Nabi SAW, ada yang berada di depan Rasul SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya mustami'an ay gawiyul a'dha ghairu mustarhin fil masjid. Dan Nabi SAW apabila berjalan maka berjalannya mustami'an, ya, dengan keseluruhan, gawiyul a'dha. Yakni di sini diartikan jalannya dengan keseluruhan, artinya dengan kekuatan daripada semua anggota tubuhnya. Ya, ada orang jalan itu kadang-kadang letoy gitu ya, apalagi banyak masalah gitu ya, apalagi banyak utangnya gitu ya. Pulang kesiangan atau pulang kemalaman, ya, telat nggak bawa apa-apa ke rumahnya, takut dimarahin istrinya, jalannya udah lihat. Ya, kita aja kalau lihat orang jalannya itu kita udah bisa nebak nih orang pasti punya masalah. Ya, ini pasti karena apa? Kakinya berjalan tapi badannya menunjukkan kelemahan, menunjukkan kesusahan. Ini tidak berlaku untuk Nabi kita Muhammad. Orang nggak ada yang tahu bagaimana penderitaan Nabi kita Muhammad. Jalannya tetap menunjukkan kekuatan. Gawiyul a'dha. Nabi itu nggak pernah lembek, ya, dengan gagahnya di hadapan para sahabat itu nggak pernah. Ya, Nabi itu selalu menjadi idola para sahabat. Ya, seakan-akan sahabat itu ingin mencontoh bagaimana jalannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi. Bahkan direwayatkan Nabi pernah stop atau berhenti di satu perjalanannya pun para sahabat pernah ikut. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat sahabat bin Mas'ud naik kuda lalu dia turun dari kuda, berjalan, kemudian duduk sebentar, kemudian lanjut lagi jalan. Sahabat lain menanyakan, "Ya Abdullah, kenapa kau melakukan ini?" "Aku pernah melihat Nabi berjalan di tempat ini, lalu Nabi berhenti, duduk sebentar, lalu melanjutkan jalan lagi." Ini diikuti oleh sahabat karena kecintaan mereka dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ghaira murtashin fil masjid. Dan Nabi SAW ghaira mustarkhin fil masjid. Ya, Nabi SAW maknanya ketika berjalan Nabilah tidaklah tergesa-gesa dan tidak lembek, ya, tidak terlalu perlahan. Ya, mustarkhin itu artinya ya terlunta-lunta. Jalannya orang lagi banyak kesusahan atau banyaknya masalah itu beda ya. Jalannya itu penuh dengan keletihan gitu ya. Itu tidak berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya ashabuhu amama.
wa taraku dhahrahu lil malaikah. Dan Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan apabila berjalan maka berjalan pula para sahabatnya di hadapannya. Wa taraku dhahrahu lil malaikah, dan meninggalkan di belakangnya Nabi yaitu para malaikat. Yang jaga di belakangnya Nabi adalah para malaikat. Ini keistimewaan baginda Nabi SAW. Sahabat itu di depan semua, Nabi di belakang. Dan Nabi SAW melihat ke depan, melihat ke belakang sama. Seakan-akan ada mata di belakang Nabi SAW. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad. Matanya memandang ke depan, begitu juga matanya itu bisa dapat memandang ke belakang. Rasul SAW seakan-akan memiliki mata di belakang, sehingga apapun yang terjadi di belakang Nabi, Nabi ketahui semua. Dan di belakang Pak Nabi SAW ketika berjalan, semua malaikat ikut menuntun daripada perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit, dan Nabi SAW diriwayatkan apabila berjalan dengan lurus, enggak noleh kanan kiri, enggak menoleh kanan kiri. Dan Nabi SAW apabila ada yang memanggil, beliau menolehnya pun dengan seluruh badan. Menoleh dengan seluruh badan, bukan oi gitu ya, bukan misalnya ada yang manggil gitu ya. Tapi Nabi SAW langsung membalikkan badannya, menoleh dengan keseluruhan tubuhnya menghadap orang yang menyapa Nabi atau mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Jadi Nabi kalau jalan itu lurus saja. Ini yang diajarkan sunnah. Kalau kita jalan tuh lurus. Kalau kita niat mampir ya belok. Kalau kita lihat ada orang yang menegur kita, ya boleh kita menoleh. Menolehnya itu dengan membalikkan badan ke seluruh tubuh. Jangan cuman begini doang. Tapi kalau kita naik motor ya gini aja, jangan semuanya, nanti malah ketabrak kacau. Gara-gara ikut sunnah nolehnya semua naik motor ya balik lagi ente ketabrak, wallahu alam udah. Jadi di sini artinya ketika berjalan Nabi SAW tidak pernah tolah-toleh. Kalau kita ini umumnya apalagi maaf perempuan, kalau perempuan jalan ini nolehnya paling banyak karena dalam perjalanannya itu banyak macam-macam hal. Terkadang laki-laki pun kayak gitu. Ini laki-laki yang fudul, yang pengen tahu urusan batur. Kadang-kadang lihat ada yang berisik, wah lagi berantem itu kayaknya, wah seru, stop lu. Kadang-kadang stop, padahal dia punya urusan di sana. Padahal dia punya urusan di sana, sempat-sempatnya dia stop. Pengen tahu apa yang sedang terjadi. Nah ini nggak boleh. Ini fudul, sesuatu yang dilarang oleh agama, tidak dicontohkan oleh salafun saleh, bukan urusan kita. Tapi kalau ada orang yang butuh pertolongan kita, baru kita ini. Kalau memang di situ ada keluarga kita, di situ memang ada harusnya kita andil di situ, tidak jadi masalah. Tapi kalau bukan urusan kita, bismillah, jalan lurus sudah. Tujuan kita ke tempat si anu, udah sampai di sana. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita atau untuk orang lain. Itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaltafit wara'ahu idza masya. Wa kana rubbama ta'allaqa ridauhu bisyajar fala yaltafitu hatta yarfa'u alaih. Dan Nabi SAW diriwayatkan beliau tidak menoleh ke belakang apabila berjalan. Wa kana rubbama, dan terkadang Nabi kita Muhammad SAW mengaitkan ridanya atau sorbannya bisyajari dengan pohon, fala yaltafit hatta yarfa'u alaih, maka beliau tidak menoleh hatta yarfa'u alaih, sehingga terangkat atas daripada ridanya. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW dengan memakai rida. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masaka ka'annama yatawaqqa'u, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan ka'annama yatawaqqa'u, seakan-akan Nabi jalan itu sa'yan syadidan, seakan-akan berlari-lari. Karena jalannya Nabi itu seakan-akan cepat. Padahal Nabi SAW itu jalannya nggak tergesa-gesa, tapi seakan-akan bumi itu melipat, sehingga perjalanan Nabi itu cepat. Karena bumi itu ingin diinjak oleh kaki mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam yamshi mashyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'aziz wala kaslan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berjalan maka dikenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui
bahwasanya beliau bukanlah orang yang lemah atau bukan yang orang malas. Jadi berjalannya itu memang dengan semangat, dengan kegagahan beliau. Tidak tampak kelemahan di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dohirnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir menganggap Nabi itu orang yang lemah. Karena Nabi adalah orang yang lemah lembut, memiliki sifat lemah lembut, tapi fisik beliau itu gagah luar biasa. Orangnya tidak lembek. Ya, bagaimana ketika Nabi SAW ditantang, ya, wah, bahkan hendak dibunuh, itu Nabi itu, ya, suaranya saja bikin orang gemeter. Ya, walaupun di balik kelembutan Nabi SAW itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa, dan tidak ada, ya, Nabi SAW itu berjalan menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang malas. Ya, itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, penuh dengan gagah, keberanian, dengan semangat yang sangat luar biasa, sehingga para sahabat itu memang benar mengidolakan Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana Rasulullah SAW la yata'u aqibahu rajulanin qad in kanu salasatan masa bainahum. Nah, ini juga, ya, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan beliau apabila berjalan, maka kakinya atau tumitnya atau ujung dari kakinya itu nggak pernah ganggu jalan orang lain. In kanu salasan, apabila beliau berjalan bertiga, masya bainahum, yang mana jalannya bareng. Jadi Nabi ini kalau jalan bareng sama sahabat, kakinya ini nggak pernah nyentuh kaki. Ya, kadang kalau kita, ya, kadang-kadang nginjek sendal orangnya mau jatuh gitu, ya. Ya, kalau kita jalan deket-deketan gitu, ya. Nah, ini kaki Nabi ini nggak pernah mengganggu jalannya kaki sahabat-sahabatnya. Nggak pernah kesenggol lah istilahnya. Jadi Nabi itu melangkahkan tapak kakinya, ya, ke tempat beliau berjalan, ya, sehingga telapak kaki Nabi itu nggak nginjek ke telapak kaki orang. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Wa in kanu jama'atan qaddama bainahum. Ya, dan Nabi SAW apabila rombongan ramai para sahabat mengikuti Nabi, maka Nabi SAW menyuruh mereka, ya, jalan duluan, artinya tidak berdekatan dengan Nabi SAW. Qaddama ba'dahum, sebagian disuruh Nabi disuruh maju, sehingga tidak membuat Nabi itu berjalan agak susah gitu, ya, karena terlalu banyak orang yang berdekat dengan Nabi SAW. Ini jalannya Nabi SAW saja seperti ini, luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisa na'laihi bada'a bil yumna wa idza khala'a al yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan apabila memakai kedua sendalnya, bada'a bil yumna, maka dimulai dengan yang kanan. Wa idza khala'a, apabila melepas sendalnya, khala al yusra, maka yang dimulai dilepas yang sebelah kiri. Nah, ini sunnah. Ya, jangan sampai kebalik. Ya, kadang-kadang kita pakai sebelah kiri dulu, ya, habis itu ngelepasnya sebelah kanan. Ya, kadang-kadang, ya, menjadi masalah ini, ya. Jadi benar-benar kita harus mencontoh ajaran Nabi SAW. Ya, masuk kamar mandi pakai sendal, bukan dilepas sendalnya. Ini kebanyakan orang kadang-kadang masuk kamar mandi sendalnya dilepas, bahkan menjadi adab. Ya, tata cara ketika kita masuk kamar mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW, hendaknya kita memakai sendal, khususnya apabila kita hendak qadha hajat. Kita sediakan sendal khusus untuk masuk kamar mandi. Ya, bagusnya disimpan di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Bagusnya di luar. Ketika di luar kita pakai masuk. Ya, pakainya kaki kanan, masuk ke kamar mandinya kaki kiri. Keluarnya begitu juga. Ya, keluar dari kamar mandi kaki kiri. Jangan lupa baca doa. Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah meninggalkan doa ketika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal ghaba'is. Ini doa sangat singkat. Ya, cuman kadang-kadang kita menganggap remeh, seakan-akan doa ini nggak ada manfaat sama sekali. Seakan-akan doa masuk kamar mandi ini hanya untuk anak-anak TPA, ya. Kadang-kadang bapaknya nggak hafal, anaknya hafal, ya. Anaknya mempraktekkan. Ini kadang-kadang bapaknya masuk kamar mandi kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk masjid kaki kiri, keluar kaki kanan, kebalik semua. Ya, karena tidak karena tidak ingin meniru contoh baginda Nabi SAW. Padahal ini fadilahnya luar biasa. Ya, jadi sunnah Nabi SAW itu manfaatnya luar biasa. Ya, kita masuk kamar mandi itu penuh dengan kotoran, ya, penuh dengan berbagai macam, ya, makhluk-makhluk yang enggak kelihatan oleh mata, bahkan kuman-kuman,
Ya, dengan masuknya kita menggunakan sendal itu untuk membersihkan kita. Karena apa? Selepas kita masuk kamar mandi, nanti pasti kita menempati tempat-tempat yang suci, masuk ke masjid, ya menginjak sejadah, mau sholat. Makanya di situ jangan sampai kita meninggalkan najis. Begitu juga hati kita. Ya, ada doa di situ, ya. Ya, najis atau kotoran-kotoran, baik itu sifatnya zahiriyah atau batiniyah yang tidak kelihatan oleh mata. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa kana idza dakhala al-masjid adkhala rijlahul yumnah. Dan apabila masuk ke dalam masjid, maka masukkan kakinya yang sebelah kanan. Ya, apabila keluar, ya, masuk yang sebelah kiri. Begitu mau masuk juga baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ada. Ya, ditulis biar orang yang mau masuk tuh baca dulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mau keluar ada lagi doanya. Apa? Allahumma Allahumma ftah abwaba doa keluar masjid. Allahumma inna as'aluka min fadlik. Nah, jangan sampai kebalik. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika kita masuk masjid, jangan lupa baca doa i'tikaf. Ya, usahakan sholat sunnah wudu atau tahiyatul masjid. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kegiatan aktivitas kita semua sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Apalagi kita bawa anak. Iya, anak kita pimpin itu, ya, kita pimpin. Ketika kita gunakan kaki kanan, anak itu ngeliatin pasti perhatian. Nah, ini ta'dib, ini pengajaran. Ya, dari sedini mungkin kita mengajarkan anak kita masuk masjid. Nanti udah besar itu ya, nah insyaallah. Ya, ini ajaran daripada salafuna salih. Begitu juga dalam cerita kabar ya, dari ashab, ya, dari teman-teman. Ya, di antaranya cerita Habib Umar bin Hafid ketika anak beliau yang bernama Habib Salim, sekarang udah besar, dulu masih kecil di usia 7 tahun 8 tahun, ya, dinyatakan ya kalau nggak salah itu Habib Salim itu masuk ke masjid ya tanpa dengan sengaja, ya, menggunakan kaki kiri. Begitu beliau Al Habib Umar bin Hafid, ayahanda beliau, melihat anaknya tadi masuk ke masjid tangan, dihukum langsung. Ya, dihukumnya apa? Dengan sholat 100 rakaat. Masya Allah. Ya, gara-gara masuk ke masjid dengan kaki kiri, Habib Salim tadi dapat hukuman sholat 100 rakaat. Kalau nggak salah ceritanya seperti itu. Pokoknya hukumannya sholat. Ini tarbiyahnya sangat luar biasa. Melanggar artinya bukan melanggar, tidak melaksanakan sunnah. Itu umur 7 tahun. Dilatihnya dengan apa? Dilatihnya dengan ibadah, ya, sholat dari sedini mungkin diajarkan. Ya, anak itu kalau melanggar itu ya jangan langsung dimarahin, hukum lagi dengan ibadah. Ya, artinya hukum di situ tarbiyah, pengajaran, ya. Bukan dicarekan, bukan ditempeleng, bukan dikampleng gitu ya, bukan disentil. Ya, nyampe udah di masjid dimarahin, nyampe rumah dimarahin lagi, ya. Ngomong ke istrinya, iya ngerakeun anak ini wow macam panjang lebar. Gimana anak kita mau mendapat didikan ini? Iya, boro-boro dia mau belajar sama orang lain, bapaknya aja udah kayak gini, pasti nggak mau masuk pesantren. Iya, dia lihat bapaknya sendiri lebih kejam, gimana mau di pesantren pasti lebih kejam. Ini karena apa? Anak ini mengerekam. Ya, makanya sedini mungkinlah ajarkan anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW atau yang diajarkan oleh salafun salih. Ya, ketika dia tidak melakukan suatu hal yang kecil, ya, maka hukum. Ya, artinya hukum di sini tarbiyah, bukan hukuman. Ya, artinya bukan hukuman, tapi kita wajibkan untuk dia melaksanakan yang sunnah, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu. Wa kana yuhibbu tayammuna fi kulli syai'in akhzahu wa ata'an. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, mencintai at-tayammuna, yaitu memulai sesuatu hal dengan yang kanan. Fi kulli syai'in, dalam setiap sesuatu, akhdhan wa ata'an, baik itu memberi ataupun menerima. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Makan dengan tangan kanan, ya, keluar
memberikan sesuatu dengan kanan. At-tayamum, at-tayamum itu mendahulukan yang kanan. Bahkan dalam bab sholat pun kita bagian sop itu juga harus mendahulukan sebelah kanan, karena sebelah kanan itu lebih awal ketimbang daripada sebelah kiri. Bahkan didikan salafun saleh, kalau kita baca maulid itu juga pasal demi pasal itu diurutkan dengan sebelah kanan. Misalnya di sini baca awal daripada maulid, nanti yang kedua ke sini, habis itu muter. Begitu juga dalam membagikan sesuatu itu sebelah kanan. Atau akhdan wa ata'an, mengambil atau memberi itu Nabi SAW selalu memulai dengan sebelah kanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah berkata, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'anna syamsya tajri fi wajhi, seakan-akan matahari berjalan di atas mukanya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wajahnya sangat indah, bahkan melebihi daripada indahnya matahari. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah menyatakan, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih cepat ketika berjalan melebihi daripada Nabi kita Muhammad. Jalannya itu luar biasa. Ka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi ini menggulung, ingin diinjak oleh telapak kaki mulia Nabi kita Muhammad SAW. Tutwa itu seakan-akan berlipat-lipat. Jadi Nabi itu seakan-akan, tanah itu seakan-akan berjalan dengan sendirinya. Dari belakang sahabat mau nyusul itu nggak ini. Ini kehebatan daripada kaki mulia Nabi kita Muhammad SAW. Inna lanudhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarisin. Sesungguhnya kami, kata ini, lanudhidu anfusana, kami sudah bersungguh-sungguh, artinya untuk menyusul perjalanan Nabi, maka wa innahu la ghairu muqtarisin, tetap aja sesungguhnya kami adalah orang yang ketinggalan daripada perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kehebatan. Jadi tidak ada manusia, bahkan para sahabat-sahabat pun melebihi daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dalam berjalannya. Tapi kalau yang berlari ada, sahabat itu dinyatakan yang bernama Salamatu ibnu Aqwa. Salamatu ibnu Aqwa ini dalam riwayat seorang sahabat yang larinya, tapi lari ini bukan berjalan, larinya bagaikan seekor kuda. Salamatu ibnu Aqwa. Salamatu ibnu Aqwa ini luar biasa. Jalannya itu larinya itu bagaikan seperti kuda, bahkan kuda itu dia bisa disusul. Ini sahabat yang sangat luar biasa. Tapi di akhir hayatnya beliau ketika baru menikah dapat panggilan perang. Ini cerita ini masyhur bagaimana sahabat Salamatu ibnu Aqwa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menikah, mendapatkan jodohnya. Di siang di siang hari ketika beliau menikah, di malam harinya mendapat panggilan perang. Akhirnya waktu untuk berbulan madu dengan istrinya tadi nggak jadi. Dia lebih memilih untuk perang. Ini kehebatan daripada sahabat Nabi SAW yang namanya Salamatu ibnu Aqwa, yang mana larinya seperti kuda. Malam bulan madunya dia batalkan demi membela agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ambil pedang, dia ambil semua pakaian perangnya, dia hadapi musuh sehingga sampai dia terbunuh. Bahkan dalam riwayat Salamatu ibnu Aqwa ini dalam keadaan junub. Beliau dalam keadaan junub, nggak sempat mandi besar lagi, langsung dia perang, karena syaratnya perang nggak harus mandi junub. Langsung perang menghadapi musuh, menghadapi kafir Quraisy, sampailah terbunuh Salamatu ibnu Aqwa. Akhirnya dicari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ditemukanlah jasad syahid Salamatu ibnu Aqwa, yang mana Nabi SAW meriwayatkan bahwasanya Salamatu ibnu Aqwa setelah wafatnya lalu para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandikan daripada Salamatu ibnu Aqwa. Diangkat jasadnya si Salamatu ibnu Aqwa lalu dimandikan dengan air hujan.
diangkat hadas besarnya ketika hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan daripada sahabat Nabi SAW yang mandiin junubnya malaikat. Ini Salamatu ibnu Aqwa, yaitu salah satu seorang sahabat yang larinya bagaikan kuda. Tapi ya, yang jelas di sini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW berjalannya itu seakan-akan berlarian. Orang yang berlari atau yang berjalan cepat ingin menyusul Nabi pasti ketinggalan. Walaupun mereka berusaha untuk membarengi jalannya Nabi, tetap mereka ketinggalan. Seakan karena gagahnya Nabi SAW. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuran fa kana idza masya fi syamsi wal qamar la yadharu lahu dhilluh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan nuran, penuh dengan cahaya. Fa kana idza masya fi syamsi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di terik matahari, wal qamar atau berjalan di malam hari dalam sinar rembulan, la yadharu lahu dhilluh, maka tidak akan tampak bayangan daripada tubuh mulia Nabi kita Muhammad. Gak ada bayangan. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan awan pun menaungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada bayangan. Kalau kita begini kan ada bayangan lampu, bayangan matahari, atau bayangan bulan purnama ketika terang, itu orang pasti ada bayangannya. Ini bayangan tubuh mulia Nabi SAW nggak ada. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutamakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tanpa bayangan daripada tubuh mulia Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana wajhu Sallallahu Alaihi Wasallam misla samsi wal qamari wa kana mustadiran. Dan Nabi SAW diriwayatkan wajahnya bagaikan matahari, wal qamari, dan bagaikan bulan purnama, wa kana mustadiran, dan Nabi SAW wajahnya itu bundar, tapi tidak terlalu bulat. Wajahnya beliau bundar, mustadiran. Fi mazidil idha'a wal isyraq, dinyatakan di sini wajahnya Nabi SAW karena kelebihan daripada cahayanya. Lakinnahu laisa misluha fi kauni la yastati'un nadharu ilaiha. Tapi tidak seperti matahari yang mana orang tidak mampu untuk melihat langsung. Orang kalau lihat matahari langsung nggak bakal bisa. Berbeda dengan wajah Nabi SAW, melebihi cahayanya dari matahari tapi bisa dipandang. Itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka dapat menikmati keindahan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bilang sekarang, matahari itu indah, bulan purnama itu indah, tapi kita nggak bisa melihat secara langsung. Kita hanya melihat dari kejauhan. Berbeda dengan Nabi SAW. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan ketika kelak nanti di surga, umat Nabi SAW yang masuk ke dalam surga dapat memandang langsung, berjumpa langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu min dhilmatin fi khullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Barra ibni Azib bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu min dhilmati fi khullati hamra, tidak pernah terlihat min dhilmatin fi khullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maknanya jadi di alam semesta ini tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan melebihi daripada keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di mana saja, di penjuru muka bumi, bainal masyriq wal maghrib, baik di timur maupun di barat, tidak ada keindahan melebihi daripada keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wa idza dhahika yatala'lahu fil judur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan,
tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, wa idza dhahika, dan apabila beliau tersenyum, yatala'lau fil jurur, ya, maka akan ada cahaya yang keluar daripada ya tertawanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tertawanya Nabi Muhammad tidak ya sama dengan tertawanya manusia pada biasanya. Ya, senyumnya, tertawanya Nabi Muhammad hanya sekedar senyuman. Ya, yang mana senyuman tersebut akan tampak ya sinar-sinar di antara ya daripada susunan gigi mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Ummu Ma'bad fi ba'di ma wasafahu bi radhiyallahu ta'ala anha ajmalun nas min ba'id wa ahlahu asanahu min garib. Bahkan dinyatakan seorang ya perempuan Ummu Ma'bad dalam sebagian ketika dia mensifatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajmalun nas min ba'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat istimewa, yang sangat indah dari kejauhan. Wa ahlahu wa ahsanahu min gharib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling manis, yang paling bagus min gharib, ketika dalam jarak yang begitu dekat. Dari jauh saja sudah tampak keindahan Nabi Muhammad, apalagi dari dekat. Makanya ya para sahabat itu semua merindukan bagaimana mereka ya tidak mau berpaling daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita kalau udah cinta sama orang ya kita bisa membayangkan tiap hari, bahkan dalam tidur pun mimpi, apalagi yang kasmaran. Ya, lagi kasmaran, lagi jatuh cinta sama seorang perempuan, ya, atau perempuan sama seorang laki-laki, itu terbayang terus keindahan, walaupun kata orang jelek, tetap aja kata kita bagus. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu, orang lain bilang jelek, tetap aja kita bilang bagus. Ya, karena mahabbah, karena cinta. Wajah orang yang lain udah nggak kita lihat lagi, hanya wajah yang kita cintai. Bahkan dalam tidur, makan, ya, bahkan ada lagunya ya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Nah begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu seakan-akan dalam kehidupan sehari-harinya kalau nggak ketemu Nabi Muhammad sia-sia. Nah itu ta'alluq, mahabbah yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat. Walaupun ya banyak orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat, mengakui kegantengan Nabi, mengakui ketampanan Nabi, tapi Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Ya seperti Abu Jahal, ya, seperti Abu Lahab, ya, seperti ya kafir-kafir Quraisy yang lain. Ya, mereka hanya memandang Nabi adalah seorang pemuda biasa dari bangsa Quraisy. Ya, mereka tahu Nabi ganteng, mereka tahu Nabi tampan, tapi tidak ada kerinduan, ya, tidak ada kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita, kalau kita sudah ta'alluq ya dengan satu ulama, dengan satu para wali ya, yang menghubungkan diri kita dengan mereka, ya kita membayangkan nikmat. Ya, orang kalau udah senang sama ulama, senang sama wali, itu wujud mereka senang dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka ya nggak susah untuk memasang foto wali-wali di rumahnya. Mereka menjadikan nikmat. Ya, ketika masuk rumah itu lihat adem, lihat foto-foto ulama, itu gambaran daripada pewaris-pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ta'aluknya mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak sholawat, banyak ini, udah mimpi sekali, udah pengen mimpi lagi. Ya, karena kangen dengan keindahan wajah Nabi kita Muhammad. Orang yang sudah mimpi sama Nabi Muhammad itu luar biasa, pasti Allah berikan ya kepada dirinya itu untuk ingin mimpi lagi, pasti ingin mimpi lagi ditambahkan. Ya, nah ini ya, dengan kita banyak sholawat, insya Allah ya, keindahan wajah Nabi Muhammad SAW itu akan kita dapati dalam mimpi kita. Yang mana keindahan wajah Nabi SAW itu tidak pernah sirna. Ya, berbeda dengan manusia umumnya. Ya. Berbeda dengan pada umumnya manusia di usia yang ya muda tampan ganteng, tapi kalau udah tua ya keriput macam-macam, hilang kegantengannya, playboynya hilang udah, ya lakunya hilang udah. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya nggak pernah sirna ya, daripada keindahan wajah Nabi SAW, dan nggak bikin bosen. Ya, sifatnya manusia itu bosen. Orang yang ketemu dengan Rasulullah itu nggak bosen-bosen.
Yang mereka rindukan adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat itu nggak bosan-bosan mandang Nabi lama-lama tuh nggak bosan-bosan. Ini bentuk daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, wa an Jabir Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idkhiyan wa alaihi khullatu hamra faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu wa indi ahsanu minal qamar. Ya, sahabat Jabir bin Samurah menyatakan ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Adha, di malam hari raya kurban, wa alaihi khullatu hamra, dan di atas tubuh Nabi SAW atau di lehernya itu ada khullatu hamra, itu sorban berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi, maka aku lihat wajah Nabi SAW wa ilal qamar. Jadi sahabat Jabir bin Samurah ini membandingkan wajah Nabi di malam hari Idul Adha itu dengan cahaya rembulan, cahaya bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamar, maka menurutku wajah Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Ini perbandingan langsung. Sahabat Jabir bin Samurah ini lihat wajah Nabi, langsung lihat bulan. Dibanding-bandingkan, ternyata wajah Nabi lebih unggul, lebih hebat, lebih indah daripada bulan purnama. Wa mana hidayah mukmirah. Wa sa'ala rajul al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu ma kana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misli syayb. Idkhiyan itu maknanya yaitu di bulan purnama. Wa sa'ala rajul al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misli syayb, qala bal mislal qamar. Dan ada seorang laki-laki bertanya kepada Barra ibn Azib, apakah wajah Nabi SAW itu bagaikan pedang? Karena dinyatakan bersinar-sinar. Apakah bagaikan sinar pedang? Qala la bal mislal qamar. Maka akhirnya dijawab oleh sahabat Barra ibn Azib, tidak, akan tetapi wajah Nabi SAW bagaikan rembulan atau bulan purnama. Wa kana launuhu sallallahu alaihi wasallam azhar wa lam yakun bil asmar wala syadidal bayad. Dan Nabi SAW warna kulitnya terang, azhar, walam yakun bil asmar, tidak terlalu kuning langsat, wala bisyadidil bayad, dan tidak pula terlalu putih. Itu kulit Nabi, sawo-sawo matang, kuning, nggak terlalu kuning langsat, kulit Nabi SAW, dan putih tapi tidak terlalu putih. Ini daripada warna kulit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'atuhu ammuhu Abu Thalib wa qala wa abyadu yustasqal ghamam biwajhi. Bahkan mensifati pamannya yaitu Abu Thalib tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Abu Thalib, wa abyadu, maka abyad lebih putih, yustasqal ghamamu biwajhi, yang mana al-ghamam, awan itu yustasqal biwajhi, seakan-akan meliputi daripada wajahnya Nabi SAW. Thimanal yatama ismatal aramil, thimalal yatama, yang selalu dekat dengan orang-orang yatim, ismatalil aramil, dan Nabi SAW menjadi penjaga untuk orang janda-janda. Ini Nabi kita Muhammad SAW disifati oleh pamannya Abu Thalib, yustasqal ghamamu biwajhi, seakan-akan putihnya nggak terlalu putih. Dan Nabi SAW selalu dekat dengan anak-anak yatim. Begitu juga dengan para janda-janda yang mana suami-suami mereka wafat berperang bersama Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azhar laun ka'anna arakahu lu'lu idza masya takaffa'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang sangat indah, ka'anna arakahu lu'lu, seakan-akan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan untian mutiara, bagaikan berlian. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza masya takaffa'ah. Dan Nabi SAW kalau berjalan
menapak dengan pas. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarakum lam yasifhu wasifun illa sabbahu bil qamar lailatul badr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah, wajahnya wa anwarahum, dan cahaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya enggak asing cerita bagaimana Sayyidah Aisyah ketika ya sedang menjahit, ya dalam riwayat ya kejatuhan sesuatu, ya, dinyatakan jarumnya jatuh, ya, lagi meraba-raba. Nah, lalu keluarlah Nabi SAW dari kamarnya, seakan-akan lampu neon keluar menerangi apa yang jatuh, ya, daripada tangannya Sayyidah Khadijah, lalu ya, bisa menerangi sesuatu yang gelap sehingga yang jatuh daripada tangannya Sayyidah Aisyah tadi ketemu. Ini daripada ya, cahaya yang dimiliki oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan cahaya daripada wajah Nabi SAW, ya, ketampanan, kemuliaan Nabi SAW, ya, melebihi daripada al-anbiya wal mursalin. Bahkan Nabi Allah Yusuf pun lewat, ya, tapi tidak ditampakkan, ya, oleh Allah SWT kegantengan Nabi kita Muhammad SAW secara sempurna. Artinya ya kalau ditampakkan semua keindahan wajah Nabi SAW, orang ya bukan lagi pingsan, bukan lagi motong tangan-tangan, ya, akan tetapi mereka ya meninggal sampai tidak tahan untuk memandang wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah Sallallahu lam yasifhu wasifun illa sabbahu bil qamar lailatul badr. Bahkan ya sahabat-sahabat begitu banyak mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah mereka mensifati ya, wajah Nabi SAW kecuali mereka menyerupakan illa syabbahu bil qamar lailatul badr, kecuali mereka menyerupakan ya, bandingannya yaitu dengan ya, bulan purnama. Hanya bulan purnama yang indah, ya, di alam semesta ini ya, mereka tidak dapat membandingkan wajah Nabi SAW. Bahkan dinyatakan bal adwa'u minal qamar, akan tetapi lebih terang lagi, lebih indah lagi daripada malam bulan purnama. Wa kanu yaquluhu wa kama wasul sahibu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu haitsu yaqul aminul mustafa lil khairi yad'u qada'il barri zayalahul ghamam wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah ya sedikit kita membicarakan atau mengkaji ya untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk fisik yang indah, memiliki tubuh yang kuat, ya, baik beliau dalam keadaan berjalan, dan banyak lagi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita bisa pelajari, kita ambil hikmah, jalannya kita, ya, duduknya kita, berbicaranya kita, tertawanya kita, semua sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Semua sesuai dengan ya gerak-geriknya Nabi SAW akan kita pelajari. Ya memang tuntunan, ya adab ketika kita berjalan bagaimana bersama teman-teman kita. Bahkan ada larangan ketika berjalan itu nggak boleh makan. Nabi SAW itu kalau lagi jalan itu nggak makan. Kalau kita ya kadang-kadang ya ambil bala-bala, ambil jalan makan gitu ya, gitu-gitu ya. Terkadang kita jauh. Padahal orang yang makan sambil berjalan tuh siapa ya? Orang di luar Islam. Ya dunia barat itu nggak asing lagi sambil ngobrol sambil makan berdiri, itu nggak asing. Terkadang kita jauh. Bahkan dalam pelaksanaan sunnah Nabi pun ya berapa banyak orang di antara kita yang makannya dalam keadaan berdiri, ya sambil jalan-jalan lagi. Coba ente lihat di gedung-gedung ya, di acara apa namanya pernikahan, standing party istilahnya, oh, keren lagi, standing party, qiyamul lail ya, mahalul qiyam ya, berdiri. Standing party artinya pesta berdiri gitu ya. Makan sambil berdiri muter-muter, padahal acara pernikahan, padahal acara sunnah Nabi. Kadang-kadang walimatul hitan pun begitu juga. Orang makan kemana-mana, bawa sini. Nah, ini kadang-kadang ya panitianya, ya sohibul bednya harusnya mereka menyediakan tempat supaya orang makan duduk. Soal orang makan duduk. Kalau makan berdiri ya udah niru-niru orang yang di luar sana. Mereka nggak ada bangku. Ya, mereka nggak ada tempat duduk untuk menikmati rezeki minallah, ya, makanan dari Allah SWT. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya sedikit-sedikit kita belajar, ya kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang mana kebiasaan adat yang kita lakukan hakikatnya kebanyakan jauh daripada ajaran Nabi SAW.
SAW. Terkadang kita ya di rumah saja kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, istri lagi masak, baru goreng tempe, ambil tempe jalan. Mah buruan mah, gitu ya. Tempe kita ambil sambil jalan. Ya, padahal ya kita lagi jalan itu nggak boleh, makan minum itu nggak boleh. Kalau mau minum duduk, kalau mau makan duduk. Yang bagusnya tempe ambil ente duduk makan nunggu nasi. Ya, jangan tempenya ente ambil ente sambil makan muter. Duduk, habis duduk makan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hanya sedikit-sedikit kita rubah dengan kita mempelajari sejarah Nabi. Artinya bukan hanya kita mengenal Nabi lalu kita lupakan cara Nabi. Kita mengenal Nabi dan kita ambil sedikit-sedikit yang mampu kita laksanakan. Ini apanya bukti bentuk mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hanya cinta saja tapi kita nggak mengikuti ya percuma. Ya, kita marhabaan, kita maulidan, kita Isra Mi'raj, tapi ya amaliyah sehari-hari kita nggak sesuai dengan ajaran Nabi, percuma. Minimal sedikit-sedikit lah. Ya, baik dari berjalan kita, makan minum kita, duduk kita, pakaian kita dikit-dikit. Ya, orang kalau ngaku cinta Nabi itu gampang, hanya lisan saja. Tapi amaliyah sehari-hari kemana? Ya, bagaimana kita dengan teman kita, bagaimana kita menyapa teman kita, woi coy, mana-mana. Ya. Assalamualaikum, kita panggil namanya, apalagi namanya bagus. Oh, Muhammad, ya panggil Muhammad, jangan med. Wah, ente ganti nama orang repot. Panggil ya Muhammad. Ya kalau lagi bercanda lain lah. Ya itu ngobrol biasa, ya arba uyun, empat mata di rumah lagi bercanda nggak masalah. Ya Rasul pun bercanda juga, tapi bercandanya tidak ya berlebihan. Ya kalau kita manggil di depan orang lagi jalan, nyapa orang jauh-jauh, apalagi dengan kalimat yang luar biasa. Nah ini yang tidak diajarkan oleh Nabi. Hakikatnya membuat kita jauh daripada ya, keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya sedikit kita mempelajari daripada sunnah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW. Allah tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah tanamkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan rumah tangga kita, muamalah kita, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan saudara, mudah-mudahan sesuai ya dengan tuntunan ajaran baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dapat memperbanyak membaca sholawat sehingga kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, di sini ada permintaan doa Al-Fatihah khususan almarhum Haji Dadang Santosa binti bin Bapak Emet, meninggal tadi asar. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yalidal jannah wa ja'al fi kuburihim raiha wa raiha wa syahada wa ridwan wa bisyara aman fi rafi'il jinan ma'a sayyidil azan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah ala niyati syifa Ibu Haja Sukriya binti Ma'wari, Suma adik Sofyani binti Abdul Ghafur, Allah yashfihimah syifaan ajilan la yugadiran saqaman wala alaman bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bishil Fatihah. Al-Fatihah ala nidi syifaan ajilan aris ila hadin nasib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa tazawwas an sayyi'atihim. Allahumma ishfi mardahum shifaan ajilan la yugari saqaman wala alaman bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ishfi anta syafi shifa illa shifauk. Allahumma shalli salatan li kulli dawa'an wa li kulli illatin shifaan wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
اللهم صل على سيدنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مما خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا بحرماتهم وعملنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته